Saudara, sejumlah fasilitas umum rusak saat unjuk rasa yang meluas hingga semalam. Halte Transjakarta, kantor Gegana Kuitang, hingga Mapolres Jakarta Timur dibakar massa. Kobaran api dengan cepat membakar halte Senen yang berada di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat Jumat malam dan melumat habis seluruh bangunan halte hingga menyisakan kerangka bangunan. Selain di Senen, 6 halte Transjakarta lain juga dibakar massa imbas demo kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Pengunjuk rasa juga memblokade Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR RI semalam. Begitu pula markas Gegana Brimob yang berada di Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat juga terbakar. Selain bangunan, 3 bus yang berada di markas tersebut juga dibakar oknum massa. Arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh dan tidak bisa dilalui. Diduga, markas Gegana ini dibakar oknum yang sebelumnya terlibat bentrok dengan petugas yang terjadi di Jalan Kuitang. Markas Polres Metro Jakarta Timur diserang dan dirusak oknum massa pada Jumat malam. Tak hanya menyerang dengan menggunakan petasan, sejumlah kendaraan roda 4 yang berada di depan gerbang Polres Jakarta Timur ikut dibakar. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di depan Polres Metro Jakarta Timur tak bisa dilalui karena banyaknya massa. Petugas TNI yang berada di lokasi berusaha menenangkan warga agar keadaan menjadi kondusif. Tim Liputan, Kompas TV. Pasca ricuh di sejumlah titik di ibu kota, sejumlah fasilitas umum rusak. Transportasi umum andalan warga Jakarta pun tidak beroperasi hari ini. Sabtu pagi, situasi di sekitar Mapolda Metro Jaya telah kondusif. Sejumlah puing-puing dan batu masih dibersihkan oleh petugas PPSU. Imbas demo, sejumlah halte Transjakarta hangus terbakar dan tidak beroperasi. Akibat kondisi ini, seluruh layanan bus Transjakarta di semua koridor serta mikrobus serta mobil Jaklingko tidak beroperasi hari Sabtu ini. Kami kutip dari Instagram PT_Transjakarta, seluruh layanan Transjakarta hingga saat ini tidak dapat melayani pelanggan. Informasi terkini dapat diakses pada Instagram Story @info_tj, aplikasi TJ, ataupun XPT Transjakarta. Sejumlah fasilitas umum rusak usai demo yang terjadi Jumat kemarin. Salah satunya halte Transjakarta depan Polda Metro Jaya yang hangus terbakar. Hingga saat ini Transjakarta dalam media sosialnya menyebut belum bisa beroperasional imbas kerusakan itu. Berikut situasi terkini jurnalis Kompas TV dan juru kamera Bimo Wicaksana dari halte Transjakarta Polda Metro Jaya. Ya saudara, usai demo yang terjadi kemarin di Polda Metro Jaya, beberapa fasilitas umum rusak. Di antaranya adalah salah satunya yang berada di sebelah kanan saya ini, mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Bimo Wicaksana. Ini merupakan salah satu fasilitas, yaitu adalah halte Transjakarta Polda Metro Jaya yang kini terlihat memang sudah hangus terbakar. Bahkan jika dilihat asap masih mengepul di halte Transjakarta ini. Dan selain itu juga memang halte Transjakarta ini saat ini tidak bisa digunakan atau beroperasional karena memang jika dilihat ini sudah hangus terbakar berwarna hitam. Selain itu juga jika lihat mulai dari mesin masuk, lalu kemudian juga saya sempat melihat dari lift yang berada di dekat dengan tangga penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang cukup rusak, yaitu rusak parah bisa dikatakan karena memang tidak bisa digunakan akibat terbakar yang terjadi pada aksi demo di Polda Metro Jaya kemarin. Dan kemudian juga informasi yang kami terima dari Transjakarta bahwa saat ini akibat dari kerusakan yang terjadi karena terbakar tidak bisa digunakan atau tidak dapat digunakan oleh pengguna Transjakarta. Dan selain itu juga bahwa hal ini cukup disayangkan karena mengganggu ataupun masyarakat sekitar tidak bisa menggunakannya kembali. Dan dibutuhkan waktu untuk memperbaiki kembali hingga nantinya bisa digunakan untuk masyarakat umum sebagai moda transportasi umum di Jakarta ini. Eril Wiranata, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Selain Transjakarta, moda transportasi umum MRT menyesuaikan operasionalnya pada hari ini. Rekayasa operasional angkutan massal itu dilakukan imbas demonstrasi di Jakarta. PLT Kepala Divisi Korporat Sekretari MRT Ahmad Pratomo mengatakan penyesuaian pola operasional dilakukan demi menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh pengguna. Seperti yang terjadi di stasiun MRT Istora yang terkena dampak.
Sejumlah fasilitas stasiun seperti gerbang masuk dan sejumlah CCTV rusak akibat unjuk rasa. Menurut Ahmad, apabila kondisi belum memungkinkan, maka pola short loop atau jalur dari stasiun Lebak Bulus hingga Blok M akan tetap diberlakukan hingga akhir jam operasional. Saya sampaikan tadi, kita sudah membuka layanan operasi kita pada hari ini mulai pukul 6 pagi dengan headway atau jarak keberangkatan antar kereta itu setiap 10 menit dengan skema operasi short loop yaitu Lebak Bulus sampai dengan Blok M. Namun kita sedang melakukan evaluasi, paralel kita bisa melakukan, jika semua faktornya mendukung, memungkinkan, kita akan melakukan ubahan pola operasi siang nanti, tentu akan kami update ke teman-teman media ya. Jadi kita masih ada peluang untuk bisa melakukan operasi secara full loop dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI, tapi nanti siang mungkin estimasi pemberlakuan di atas jam 12. Seperti itu. Sementara itu, Sabtu pagi ini sejumlah pengendara motor terpaksa masuk ruas jalan tol untuk melintas jalan dari arah Semanggi menuju Tomang. Mereka masuk ke jalan tol untuk menghindari penutupan jalan di kawasan gedung DPR MPR. Setelah masuk jalan tol, pengendara sepeda motor kemudian keluar melalui gerbang tol Slipi 1. Sementara itu, petugas PPSU mulai membersihkan jalan dari sisa-sisa aksi demonstrasi pada Jumat malam. Satu pos lantas yang berada di perempatan Slipi dibakar, sedangkan satu lainnya dirusak. Mas, boleh diupdate inventarisasi halte dan fasilitas yang rusak dan yang masih berfungsi? Ya, dari pemeriksaan kami pada pagi hari ini, memang dari seluruh stasiun MRT Jakarta yang terdampak pada aksi massa kemarin malam itu hanya terfokus di stasiun Istora. Dan adapun stasiun lain selain ini masih dalam kondisi baik dan masih bisa untuk melayani penumpang. Namun pada hari ini, mulai pagi hari tadi, awal operasi kita di jam 6 pagi, memang kami memberlakukan kebijakan operasi untuk short loop. Jadi artinya layanan MRT Jakarta berlangsung dari stasiun Lebak Bulus sampai dengan stasiun Blok M BCA. Namun paralel kami tetap melakukan evaluasi. Ada kemungkinan kami akan melakukan ubahan pada kebijakan operasi kami. Jika memang semua faktornya mendukung, kita bisa ada peluang untuk membuka full loop. Artinya dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI, dengan catatan kita akan skip station atau kita tidak berhenti pada stasiun Istora Mandiri. Nah Mas, dari tinjauan apa saja yang paling kerusakan parah, terus yang terdampak ini stasiun MRT mana saja? Ya, memang dari pemeriksaan tim di lapangan yang terdampak dari 13 stasiun kita itu hanya satu sebetulnya yang terpusat di sekitar aksi massa kemarin malam, yaitu stasiun Istora Mandiri ini. Dan kerusakan major pada entrance stasiun, baik itu kaca yang pecah, vandalisme, dan baik vandalisme juga ada di dalam stasiun ya, dan juga ada penjarahan pada vending machine seperti itu. Memang tidak semua, dan juga ada pengerusakan pada fasilitas CCTV baik di permukaan, artinya CCTV yang dari entrance stasiun kita yang menghadap ke jalan, maupun CCTV yang berada di level concourse atau satu level di bawah level permukaan jalan. Jadi fasilitas yang di dalam juga terkena ya Pak? Terkena, namun memang tidak separah fasilitas yang di luar yang seperti di entrance ini. Artinya semua MRT ditutup saat ini atau seperti apa? Oh tidak, kami seperti saya sampaikan tadi, kita sudah membuka layanan operasi kita pada hari ini mulai pukul 6 pagi dengan headway atau jarak keberangkatan antar kereta itu setiap 10 menit. Dengan skema operasi short loop yaitu Lebak Bulus sampai dengan Blok M. Namun kita sedang melakukan evaluasi, paralel kita bisa melakukan, jika semua faktornya mendukung, memungkinkan, kita akan melakukan ubahan pola operasi siang nanti, tentu akan kami update ke teman-teman media ya. Jadi kita masih ada peluang untuk bisa melakukan operasi secara full loop dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI, tapi nanti siang mungkin
estimasi pemberlakuan di atas jam 12 seperti itu. Masih ada total kerugiannya Blok M HI itu? Saat ini yang berlangsung masih dari Lebak Bulus sampai dengan Blok M seperti itu. Mas, Total boleh disampaikan kerugiannya berapa, jumlah Mas? kerugian, target pembukaan kembali dan kapan mulai berfungsi yang Kalau untuk estimasi kerugian tentu kami masih dalam tahap evaluasi ya, karena pagi hari ini kami masih dalam tahap inventarisir apa-apa saja secara detail yang terkena dampak dan nilai-nilainya, dan tentu nanti kan kami juga akan melakukan pemetaan mana yang harus segera diganti, mana yang bisa nanti, dan tentu yang prioritasnya adalah fasilitas-fasilitas ini diperbaiki atau dipulihkan untuk mendukung layanan operasi MRT Jakarta. Artinya fasilitas yang tidak terdampak secara langsung pada operasi layanan MRT Jakarta itu tentu nanti akan prioritas berikutnya gitu ya. Proses pembetulannya berapa lama, Pak? Nanti kita masih lihat hasil dari inventarisir tadi ya, Pak. Jadi kita lihat inventarisirnya secara detail apa saja nanti dan yang terkena dampak dan mana yang berdampak secara langsung kepada operasional, mana yang tidak berdampak langsung secara operasional. Itu nanti. mungkin penghitungan kasar saja prediksi kerugian. Oh, saya belum bisa secara kasar menyampaikan angka. Kalau stasiun Senayan Mastercard itu aman, Mas, dibanding stasiun Istora ini? Stasiun Senayan Mastercard aman, tidak terdampak Vandalisme. tidak ada vandalisme maupun tidak ada pengerusakan seperti yang terjadi di Istora Mandiri. Mas, boleh tahu nggak jumlah pengguna MRT di normal sebelum kejadian ini weekday itu berapa banyak? Ya, tiap hari pengguna MRT Jakarta reguler setiap harinya sekitar 115 ribuan penumpang per hari. Namun memang di jumlah hari libur ada penurunan biasanya, seperti itu. Pas selain vending mesin sama CCTV yang dijarah, apa aja Pak yang dijarah? Dari identifikasi kami sementara masih baru vending machine yang dilakukan. Itu juga tidak semua vending machine ya. Ada vending machine tertentu yang terkena penjarahan, tapi sisanya yang lain kami tadi cek sekilas berdasarkan observasi masih dalam kondisi aman dan mungkin masih bisa dioperasikan. Nah, dengan adanya potensi kerugian seperti tadi, apakah ada niatan langkah hukum yang diambil dari MRT untuk bisa lebih jauh lagi? Oh, belum. Kami belum memutuskan untuk tindakan langkah hukum yang akan kami lakukan, tapi prioritas kami adalah memulihkan layanan agar bisa secepat mungkin memberikan layanan optimal bagi pengguna layanan MRT Jakarta di Jakarta ini. Mas, saya tertarik menanyakan soal tadi ada CCTV juga yang diambil yang dijarah ya. Tapi sebelum kejadian pasti ada wajah-wajah yang terekam. Apakah kemudian itu menjadi data untuk dijadikan laporan ke pihak berwajib? Lebih tepatnya CCTV-nya dirusak, Pak. Jadi sejumlah kamera CCTV itu dirusak, mungkin secara teknis kayak seperti dipatahkan gitu ya. Tidak dijarah, tapi nanti perekaman dari CCTV tersebut tentu nanti jadi bahan pemeriksaan kami gitu. Apakah ada wajah-wajah yang tertangkap dan juga nanti bisa kita komunikasikan dengan aparat penegak hukum seperti itu. Jika ada wajah yang terekam jelas, apakah itu jadi data untuk laporan ke pihak berwajib? Ya, tentu kami akan melaporkan ke pihak berwajib, tapi nanti mekanismenya seperti apa itu menjadi ranah dari aparat penegak hukum seperti itu. Mas, berarti yang saat ini ditutup Istora Mandiri aja? Saat ini Istora Mandiri yang ditutup, tapi tadi seperti saya sampaikan karena sampai saat ini kita masih short loop pola operasinya, yaitu pelayanan MRT baru sampai Blok M BCA. Tapi nanti sampai menjelang siang nanti kita akan masih lakukan evaluasi jika semua faktor memungkinkan. Kemungkinan setelah mungkin di atas jam 12 gitu ya, jika memang semua faktor memungkinkan kita bisa ada peluang untuk membuka layanan secara penuh sampai dengan Bundaran HI, tapi stasiun Istora itu tetap tidak akan berhenti, tidak akan disinggahi. Jadi dilewatin gitu ya? Ya, dia dilewati. Sempat ke bawah, kan concourse Ya. sempat ke bawah nggak, Mas? Apa? Iya, beberapa ditemukan ada masa yang mencoba menerobos masuk dan melakukan penjarahan. Tapi memang jumlah masa yang masuk ke dalam stasiun berdasarkan hasil pemantauan dari CCTV pada saat kondisi CCTV masih aktif ya, itu tidak banyak jumlahnya. Saat terjadi insiden tadi malam, apakah ada petugas yang terkena dampaknya misalnya? Alhamdulillah tidak ada petugas yang terkena dampak. Jadi memang kami sudah melakukan serangkaian mitigasi, termasuk pemindahan lokasi dari petugas-petugas stasiun yang bertugas pada saat tadi malam. Sedangkan pemantauan semua stasiun dilakukan secara pasif, yaitu terpusat dari pusat kontrol kita di Lebak Bulus, sehingga kita tetap melakukan monitoring apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di stasiun yang berada di sekitar aksi massa tadi malam, dan kita bisa melakukan upaya mitigasi yang kita lakukan dari jauh sifatnya, secara pasif. Gitu. Ada merchant di bawah yang ikut dirusak selain punya MRT? Merchant mungkin yang terkena vending machine sejauh ini, Pak, yang kami periksa ya. Maksudnya vending milik merchant ya, vending machine milik merchant. Kalau tenan nggak ada?
Tenan secara langsung belum kami temukan penjarahan, tapi nanti kami dalam proses inventarisir ini mungkin kita bisa dapatkan update ya, apakah ada tenan yang melapor seperti apa. Terima kasih.